Halo, ketemu lagi dengan Hidan Vegasus. Kali ini saya mau nyobain receiver jadul nih. Jadul tapi mantul, receiver MPG 2. Ini receiver yang udah lama nggak saya cobain ya. Dulu pernah saya cobain tapi cuma beberapa kali aja ya. Karena ini termasuk receiver yang sudah katanya ketinggalan zaman tapi masih banyak yang pakai ya. Ini receiver masih keluarga Matrix ya. Receiver Matrix Burger MPG 2. Kalau yang biasa saya pakai itu receiver Matrix Apple MPG 2 ya. Kayaknya kalau receiver keluarga Matrix ini biasanya sama ya untuk tampilannya ya. Apakah masih normal untuk powernya maupun untuk sinyal-sinyalnya ya. Oke. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Saya mau nyoba nyambung kabel-kabel dulu. Ikuti terus channel Hidan Vegasus. Oke, untuk tampilannya sama ya seperti Matrix Apple MPG 2. Nah, ini untuk Matrix Burger MPG 2. Saya memakai remote-nya Molanex Parabola ya, karena masih keluarga Matrix juga. Oke. Coba kita ke menu. Oke, berarti bisa ya. Kita coba ke daftar satelit ya. Saya nanti akan mencontohkan untuk pengaplikasian atau penggunaan pada satelit C-band maupun Ku-band. Kita ke menu siaran TV. Oke, ini masih channel-channel lama seperti ini ya. Juga pengaturan antenanya juga belum diatur. Kita ke pengaturan antena coba. Ya, di sini masih Palapa-D ya di 113. Lalu ada Telkom 1 108. Nah, ini Telkom 4 sama ya derajatnya dengan Telkom 1 yang sekarang. ACSat 3, ACSat 5, Cinasat 6B. Banyak banget ya. Oke. Kita kembali ke menu lagi ya dengan klik exit. Nah, hapus sat. Nah, kita akan menghapus sat karena ini settingan default pabrik ya. Kita akan menghapus satelit yang kira-kira nggak kepakai ya. Hapus, klik OK ya. Oke, setelah itu kita klik menu untuk keluar. Apakah ingin menyimpan? Klik OK ya. Kita sudah menghapus satelit. Nah, pengaturan untuk lock Telkom 4 misalnya ya. Di sini klik pengaturan antena, lalu Telkom 4. Nah, kita rename aja satelit yang udah ada nih. Di sini untuk pengaturan meliputi hapus satelit, penambahan satelit, dan rename satelit. Tinggal teman-teman itu diperhatikan ya, jangan di skip-skip, jadi nggak gagal paham. Nah, di sini ketik aja Telkom 4 ya. Setelah itu klik OK. Nah, sudah di rename ya. Untuk garis bujurnya biarin saja. Tipe LNB standar buat teman-teman yang belum paham. Kalau untuk C-band itu standar. Di sini ada pemakai dan universal. Universal itu untuk Ku-band ya. Oke, untuk daya LNB 13/18 volt. 13-nya untuk polaritas V dan 18-nya untuk polaritas H. Untuk di sini kalau nggak pakai switch 2K nggak usah. Untuk LNB disesuaikan aja. Telkom 4 di port berapa ya? Kalau misalnya port 2 ya taruh aja LNB 2 kayak gini. Lalu klik menu lagi, simpan. Lalu kita cek siaran TV-nya. Kita hapus semua nih siaran-siaran lama. Nah, kita kembali ke menu utama ini lalu merubah program. Nah, ini di sini ada menghapus satu persatu atau menghapus semua. Kita klik hapus semua ya, karena ingin menghapus semua channel-channel yang udah nggak kepakai. Jadi nanti ketika di scan itu sudah channel-channel yang terbaru dan otomatis bisa dibuka di receiver MPG 2. Klik OK.
Kita cek untuk siaran TV, kosong ya. Siaran radio, kosong juga. Setelah kosong seperti ini, teman-teman itu masukin transponder secara manual dulu untuk ngecek sinyal misalnya ya, ataupun untuk awal tracking. Tambah saluran ya, tambah saluran Telkom 4. Sini udah ada nih untuk TP nya nih, banyak banget, tapi mungkin ada yang udah nggak kepakai. Nah, klik penambahan transponder, klik ya. Saya mau mencoba untuk mencontohkan transpondernya RTV yang ada format MPG2 nya. Frekuensi transponder atau TP nya ya 3949, simbol rate nya itu 4333, 4 3-nya 3 kali, polaritasnya V seperti ini, lalu klik simpan. Nah, ini udah otomatis tersimpan ya di urutan TP atau transponder nomor 15. Nah, setelah ini kita coba, karena belum masuk sinyalnya, kita ke pengaturan antena lagi, coba kita cek Telkom 4 di port berapa ya. Tadi port 2 ya, kita coba port 3 ya, klik exit ya. Oke, ternyata untuk Telkom 4 nya berada di port 3 ya. Oke, jika teman-teman ingin scan secara manual satelit Telkom 4 khususnya untuk channel RTV atau TVN ya, di sini klik mencari semua seperti ini, seret ya, kita exit coba. Udah keluar ya RTV. Lalu kita ke pengaturan program lagi untuk men-scan secara otomatis, pengaturan program. Nah, lalu scan otomatis di sini. Ya, scan udah selesai, tapi kita jangan bahas untuk channel dulu ya. Ini kita cek dulu satelitnya. Sudah ada ya, berarti kita ke menu lagi, lalu tambah saluran aja, penambahan transponder. Kita tambahkan frekuensi ACH 5 ya, untuk frekuensi MPG2 Quran TV Group. Ini ya 4080, polaritas H dengan simbol rate-nya 30.000. Jika teman-teman mau tracking menggunakan receiver MPG2, pakailah transponder ini ya. Saya akan mencontohkan satu untuk penambahan satelit ya. Kita ke menu, kita tambah satelit ya, new sat, kita klik, lalu kita arahkan kursor ke bawah, Thaicom 5. Setelah itu klik OK. Untuk garis bujur boleh diisi ya, derajat satelitnya boleh enggak, saya biarin aja ya. Nah, untuk tipe LNB tetap standar karena ini untuk satelit C-band, jadi tipe LNB nya standar aja. Oke, nah tinggal di sini disesuaikan port berapa ya, kita klik lalu simpan ya. Setelah menambah satelit, kita tambah saluran input TP secara manual kalau teman-teman ingin tracking. Frekuensi terkuat di Thaicom 5 khususnya menggunakan receiver MPG2 itu 3920, polaritasnya dengan simbol rate-nya 30.000 ya. Kita klik simpan. Saya singkat nih, Thaicom, nggak ada O nya, nggak apa-apa. Ini jika teman-teman ingin tracking. Itu semua untuk C-band ya. Tadi ada rename satelit, ada hapus satelit, ada penambahan satelit, lalu ada penambahan transponder dan scan, baik yang scan by TP maupun yang scan otomatis. Gimana sih, apakah bisa untuk penggunaan di satelit KU-band? Penggunaan KU-band itu untuk tracking saja ya, karena receiver MPG2 udah nggak bisa lagi dipakai di satelit
Kauben. Saya contohkan yang pertama itu Ninmedia atau AC19. Klik OK. Untuk garis bujur satelitnya kalau nggak ingat biarin aja ya. Untuk tipe LNB sini kan kalau standar untuk si band ya. Kalau untuk Kauben kita klik universal. Nah seperti ini. Setelah itu klik exit, simpan ya. Lalu kembali ke tambah saluran. Frekuensi AC19 Ninmedia itu 12655, polaritas V dengan simbol rednya 45.000. Setelah itu kita klik simpan ya, sudah tersimpan ya. Jika tracking nanti di sini akan muncul ya, untuk kualitas sinyalnya itu antara 10 sampai dengan 17. Kita exit. Lalu contoh yang kedua, kita cek nih di pengaturan antena universal 9750 sampai dengan 10600 ya. Diseknya di disek 1 gitu ya. Lalu setelah settingan seperti ini kita exit. Nah seperti itu. Tambah saluran. Untuk Mesat Kauben saya contohkan TP-nya Kavision. Ini 12436 Garmedia ya. Polaritas Z dengan simbol rednya 31.000. Sudah muncul ya, berarti ada nih untuk sinyalnya nih. Saya tadi bilang pokoknya di atas 10 ya. Kalau di atas 10 misalnya 11, 12, 13, 14, 15 seperti itu, berarti ada sinyalnya. Kita save. Nah kalau teman-teman mau tracking pakai receiver MPG2, masukkan frekuensi ini ya, sampai mengeluarkan sinyal dengan kualitas sinyal itu lebih dari 10% lah ya, 10, 11, 12. Nah ini malah sampai 17 ya. Klik simpan ya, ini udah tersimpan, tinggal pindah ke receiver MPG4 dan scan. Kita exit. Kita tambah satelit. Saya mau mencontohkan untuk satelit SES7 atau SES9 ya. Ini transpondernya Next Parabola. Lalu klik OK ya. Kembali lagi ya, untuk garis bujur bebas nih, bisa diisi bisa enggak, yang penting settingan LNB nya ya. Saya nggak hafal nih berapa derajatnya ya, lupa, jadi biarin aja. Itu pun karena nggak ngaruh, termasuk nama aja nggak ngaruh, cuman untuk misalnya untuk pemula, kalian pemula itu biar tahu ini nama satelitnya maupun derajat satelitnya ya, jadi diisi saja. Untuk tipe LNB jangan lupa universal. Frekuensi 1 ini 9750, frekuensi yang kedua 10600 untuk LNB. Nah untuk disek di sini contoh 1 ya tadi ya. Oke, sip. Lalu kita klik tambah saluran, penambahan transponder ya. Masukkan frekuensi Next Parabola 11921, polaritas V dengan simbol rednya 45000 ya. Itu tadi ya contoh penggunaan receiver MPG2 di satelit C-band maupun Kauben. Berikut saya memberikan contoh-contoh rename satelit, hapus satelit, dan penambahan satelit, juga cara menghapus channel yang sudah tidak terpakai. Lalu di sini saya mencontohkan juga cara input transpondernya ya. Ini contoh channel atau siaran di Telkom 4. Mungkin cukup kali ini ya tutorialnya. Like jika kalian suka dan subscribe untuk selalu update info seputar dunia parabola dan elektronik. Saya Dan Pegasus, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain.